لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الولد بالله intasir tarul ajaib. Ayyuhal waladu, hei iling-ilingo anak. Billahi, demi Allah. Intasir lamun tumandang sapa sira. Taro moko bakal weruh sapa sira al ajaiba ing pira-pira gegawukan. Fi kulli manzilin ing dalem saben-saben derajat. Wabzul lan masrahno sapa sira ruhaka ing jiwa sira. Fa inna ra'sa hadal amri, krana sak temene sirae ikilah perkara. Iku badlur ruhi, nyerahaken roh. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Zunnuni al-Misriyu, Zunnun al-Misri rahimahu, mugi-mugi melasi ing Zunnun sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Li ahadi talamidatihi, maring salah sijine piro-piro santrine Zunnun al-Misri. Ing qadartah, ing lafat ing qadartah, lamun kuwasa sapa sira ala badlir ruhi, ing atase nyerahaken roh. Ya fata'ala moko mreneo sapa sira. Fata'ala moko mreneo sapa sira. Wa illa lan lamun ora ing qadarta, ya fala tastagil moko ojo ketungkul sapa sira. Bitur rohatis sufiyati, kelawan piro-piro dalane piro-piro wong kang bangsa tasawuf. Kelawan piro-piro dalane piro-piro wong kang bangsa tasawuf. Ayyuhal walad, wahai anakku. Kata Imam Ghazali kepada santrinya, jangan sampai kamu bertanya kepadaku tentang apa yang muskil dalam hidupmu setelah hari ini, kecuali apabila semua itu berangkat dari lisanil janan, yaitu dari lubuk hati yang paling dalam. Itu semua berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lakum, lakana khairan lahum. Andaikan mereka, para kaum, para sahabat itu mau sabar hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka, maka itu justru perbuatan yang jauh lebih baik. Jadi ini peringatan gitu nih. Peringatan terhadap sahabat Rasulullah yang saat itu
terburu-buru untuk menemui Rasul, sementara Rasul itu belum kerso, belum punya kehendak untuk keluar. Akhirnya ditegur sama Allah, andaikan mereka mau sabar hingga di situ Rasulullah keluar kepada mereka, itu lebih baik. Sehingga ini dijadikan sebuah pondasi oleh kitab taklim tentang azab daripada santri terhadap gurunya, yaitu ketika mau mengaji, ketika mau belajar, maka sang santri harus sabar menunggu kedatangan guru. Jangan sampai menggedor pintunya sang guru, atau bahkan jangan sampai menyusul sang guru, namun tetap diam, rela menunggu walaupun itulah lama. Itu azabnya santri. Umpama deki pas sampai ajemput, maka itu min su'il azab, termasuk bagian su'il azab. Nabi juga sama dulu, sahabat itu pernah terburu-buru untuk menghadap kepada Nabi. Nabi pada saat itu belum keluar. Akhirnya dikritik oleh Gusti Allah, kelaban lebat jalan ayat ini. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lakum, lakana khairan lahum. Ini juga bisa dijadikan pelajaran penting, bahwa kamu selaku salik, orang yang ingin menempuh jalan yang benar, atau orang yang ingin memperbaiki diri, atau orang yang ingin mendapatkan ilmu, jangan melebihi sang guru. Dalam hal apa? Dalam hal mencari kebenaran. Kalau kamu punya pembimbing, punya mursyid, orang yang memberikan petunjuk, maka jangan mencari jalan yang lainnya, gitu kan? Tapi saya pengen segera cepat kepada Allah, Pak. Tak boleh. Hukumnya di situ tidak diperbolehkan. Kalau kamu berada di bawah kekuasaan mursyid atau pembimbing. Ana fi sya'nin wa anta fi sya'an. Nanti kalau kamu memilih jalan sendiri, ya maka kamu tidak akan sampai. Tidak akan sampai pada tujuan, pasti akan gagal nantinya. Itu yang dimaksud ana fi sya'nin wa anta fi sya'nin. Kamu ikut jalan lain, saya juga ikut jalan saya. Bahkan di sini ditegaskan waqbal nasihatal Khadir. Coba kalian itu terima dan hayati nasihatnya Nabi Khadir alaihi salam ketika beliau mengatakan kepada Nabi Musa, fala tas'alni an syai'in, jangan kau tanyakan aku sesuatu apapun, hatta uhdisa laka minhu dzikra, hingga aku menjelaskan kepadamu sebenarnya apa yang menjadi hakikat dari segala sesuatu itu. Oning sampean kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi itu masyhur. Nabi Khidir ini ketika berjumpa dengan anak kecil, maka anak kecil itu dibunuhlah oleh Nabi Khidir. Ketika di situ nyampe di lautan, maka kapal tersebut dirusak oleh Nabi Khidir. Secara pandangan zahir, perilaku Nabi Khidir itu kan keliru kan. Anak yang tak berdosa, tak punya salah, itu malah dibunuh. Itu kan secara hukum syariat kan dosa. Itu menurut Nabi Musa. Tapi hakikat di balik itu ada orang tua yang di situ soleh, wa kana abuhuma solihah. Orang tua dari sang anak kecil itu soleh,
khawatirnya anak itu ketika tumbuh dewasa menjadi anak yang tidak soleh, menjadi anak yang durhaka terhadap orang tuanya, menjadi anak yang zalim. Nah ini ilmunya Nabi Khidir itu jauh daripada Nabi Musa. Hakikah yang diungkap oleh Allah kepada Nabi Khidir itu tak sama dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa. Karena dari awal Nabi Musa ingin berguru kepada Khidir, berarti secara kesimpulannya Nabi Musa itu punya mursyid, mendapatkan guru pembimbing, yaitu Nabi Khidir. Akhirnya walhasil dari cerita tersebut tidak mau sabar Nabi Musa, terjadilah sebuah perpisahan di antara keduanya. Dan nasihat inilah yang kita harus nerima dari Nabi Khidir. Fala tas'alni an syai'in. Wes kamu kalau berjumpa dengan seorang guru, mursyid, pembimbing, itu pokok tinggal tunduk saja, sabar saja, ngikutin apa yang dimau, insya Allah sampai. Ya sama karena dalam aturan-aturan yang lain, misalkanlah kamu ngojek sama seseorang, baru naik sepeda lu sudah mulai mengatur, ini kok pelan banget, ini ayo agak dicepetin misalkan. Cepet lah. Ojek mau ke utara, loh ini kok malah lewat sini, lewat yang sana, loh ini kok begini, turun beda Pak. Encan ojek, tidak mungkin sampai. Begitu juga dalam mencari ilmu, jangan sampai kalian itu kesusu, terburu-buru untuk mencapai derajat yang kamu inginkan. Derajat yang kamu inginkan itu memerlukan beberapa proses, yang di setiap prosesnya ada ilmu di sana, dan juga ada ajaib, beberapa ajaib, keajaiban. Nikmati saja gitu gitu. Ini maksud daripada kita jangan terburu-buru sambian ni kementar ke tempe on-laonan eseloso enongku tempe itu kayak apa, maka kamu akan sampai pada hakikat sebenarnya, tahu akan senyata-nyatanya seperti apa wilayah tempe itu. Tapi man sampean kesusu aja dan berdesimpangan dan nenang terus aki jalan sampai dapat ke tempe ngebut dapat desa tahun nah kerogun mungkin mentoknya pasar tempe, lampu merah, perapatan, marsam, masjid tempe, masjid marsam, masjid perapatan, wis lah. Tapi sampean lawanan, masya Allah, aja lendet aja, berung di situ ambu misalkan, marjiah lebet de tembor ki, pas aja berlompongan lebet ambu ngakan konoreng misalkan, kamu akan tahu sejatinya tempe itu kayak apa. Oh ternyata di tempe sebelah sini ada warung enak murah. Oh ternyata kesimpulannya orang-orang wilayah tempe itu orangnya lambe loman orangnya. Oh ternyata di sana ada makam yang sudah bertahun-tahun lamanya. Oh di sana ternyata ada ini dan ini, akan faham betul seperti apa wilayah tempe itu. Man sampean kesusu suwet sat dapat nang di mah pom besuk kedajaan sunik keluar dari tempe. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tempe itu sama aja kok dengan Jember, sama aja kok dengan Lumajang, sama dengan Pasirian, sama-sama banyak atau padat kendaraannya. Wow, jelas tolol itu. Jelas wilayah yang berbeda itu punya ajaib yang berbeda, keistimewaan yang berbeda. Oh ternyata di tempe itu banyak hal-hal yang tidak dimiliki oleh Pasirian. Contoh misalkan
Di Tempeh ada rest area ternyata Sri Kandi di sana. Di Pasirian tidak ada. Tapi ada kelemahannya. Kalau di Pasirian ada taman di sana. Ada alun-alun Pasirian. Tapi Tempeh tidak punya alun-alun ternyata. Berarti tahu hakikatul umur kalau demikian. Tahu titik kelemahannya, kelebihannya, ajaib-ajaibnya. Pokok tahu segala-galanya. Lah ini fungsi dan faidah daripada at-ta'anni. Pelan-pelan. Pajen menolaunan itu insyaallah lebih nambah pengalaman kan. Kemudian fala tas'alni an syai'in wala tasta'jil hatta tablughu awanahu yukshaf laka wa tarah. Jangan kamu itu kesusu, terburu-buru hingga kamu sampai pada masanya. Yukshaf laka wa tarah, maka kamu akan dibukakan oleh Allah tentang hakikat sesuatu itu, wa tarah, dan kamu akan mengetahuinya. Apapun jika belum masanya, maka tidak akan sempurna untuk kita ambil, untuk kita dapatkan, untuk kita hasilkan. Naman padih ki kun abu le geblok marejia mare geblok iki bepadina eselep tade esen gapi. Hasilnya apa? Koro kun tebes payan na. Naman pau na di situ ki kun ngempeng, ki kun keluar biji-bijinya, buahnya baru keluar. Ini gini kan? Ingat telur buyur misalkan, leepolongen. Terus menyimpulkan, uwes jangan menan pau boleh, apa? Buan gini, salah celo ada semanis. Itu yang salah siapa? Karena dia terburu-buru, tidak tahu hakikatnya mangga itu manis sebetulnya. Mangga itu juga mengenyangkan, dan mangga itu berukuran besar juga. Bahkan bodoh bau saya ukuran pokang kan bodoh bau. Nah? Itu kalau terburu-buru maka kesimpulannya pun juga akan salah. Apa kan bau? Terpakai piring orek berarti. Sengocak bau manis, bukan enggak sepergemen misalkan. Ternyata tidak seperti itu. Bukan orang yang sesat, Anda yang sesat. Gara-gara kesusu. Kemudian contoh lagi, nah karena saya ajar sepeda. Sepeda pancal belum berlatih. Moro-moro naik sepeda motor. Itu pun tidak mau metik, maunya trail atau CBR itu. Kok nongko marjinya nyangsang tas bawah sampean. Terus disimpulkan, wes jo numpaan peda no. Peda apa nyaman? CBR. Apa? Krogun gaya jan orang, sering mencelaka ke orang di sepeda tak aman ya. Kayak di numpak langsung ngeltok kok. Benih sepeda sekelero kakek saya tak tahu. Gara-gara apa? Kesusu. Bukan saatnya kamu mengendarai sepeda itu. Saatnya kamu belajar sepeda pancal dulu, latih keseimbangan dulu, cara untuk belok dulu, ngeremnya, ngegasnya, baru ke sepeda motor yang ukuran dedet dulu. Marajia baru sepeda lake biasa lah. Mon cepet baru sepeda CBR. Ternyata keren juga ya, enak tumpahannya. Kok cepet kayak gini misalkan. Kesimpulannya betul, kayak itulah. Belajar nak santri tak boleh kesusu. Tidak boleh kesusu untuk jadi orang alim, pengen jadi wali, pengen jadi kekasihnya Allah. Kemudian di situ naik lantai 3, ngaper bismillah ya Allah, ngaper macam-macam ngaper aku dengan sampean sarong sama lolo man orangnya tuli dapat
Jadi jangan wali itu juga kelaban riyadhah, perjuangan, bukan dengan hal yang aneh-aneh. Lagi ji sampean pada tsunami, gak megaga nang jadan banjir. Ya Allah, kula mangken nguti ya. Kekuatan ajunan Gusti. Nguti kekuatan ajunan Gusti. Kula abid pada pondok pon Gusti, wiridan ya benar Gusti. Tapi tak teman bojeng, wiridan malah tak teman bojeng kegiatan. Macam-macam sampean. Ngeltok ada sampean. Bahkan cungsan tanbi betul sampean ngelton. Gitu Ini yang harus kita ambil dari pagi ini, ilmu yang harus kita simpulkan, cek ke susu dalam melakukan apapun jika itu belum saatnya. Ayyuhal walad, inni ansahuka bi thamaniyati asya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.